Oke, selamat datang di sebuah dunia di mana masa depan kamu itu, entah hancur atau gemilang, bisa ditentukan cuma dalam sekejap. Di sini nih, semuanya itu bergantung pada bakat Beastmaster yang berhasil kamu bangkitkan. Jadi, upacara kebangkitan itu bukan cuma ritual biasa ya, ini tuh pertaruhan hidup dan mati yang bakal nentuin nasib kamu selamanya. Nah, coba deh bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau kekuatan terbesar yang ada di dalam diri kamu malah dianggap sebagai kegagalan paling parah sama semua orang? Ini nih, ironi yang pahit banget dan jadi inti dari cerita kita kali ini. Sebuah perjalanan tentang potensi sejati yang, tersembunyi di balik penilaian yang salah total. Di mata semua orang, tokoh utama kita, Lin Mo, itu cuma dianggap pecundang. Titik. Dia dicap peringkat F. Tapi, di balik semua tatapan kecewa itu, ada rahasia yang luar biasa besar. Soalnya, tanpa ada satu orang pun yang sadar, dia ini sebenarnya ngebangkitin bakat peringkat SSS, sebuah kekuatan level dewa yang benar-benar bisa mengguncang dunia. Oke, jadi cerita kita ini dimulai pas upacara kebangkitan yang super tegang. Seharusnya ya, ini tuh jadi hari di mana Lin Mo ngambil langkah pertamanya menuju kejayaan. Tapi, takdir punya rencana lain. Hari itu malah jadi momen di mana potensinya yang gila-gilaan itu disalahpahami total. Penyebab kegagalannya ini jujur aja ironis banget. Jadi gini, waktu yang lain mikirin hewan-hewan biasa, Lin Mo ini malah memvisualisasikan sesuatu yang di luar nalar. Dia mikirin naga lilin, leluhur mitos dari semua naga. Kekuatannya itu saking dahsyatnya, sampai mesin kebangkitan kuno itu nggak kuat nampung. Mesinnya overload, rusak, dan akhirnya ngasih dia label peringkat F yang memalukan itu. Jadi apa sih sebenarnya kekuatan rahasianya? Well, dia itu punya yang namanya ruang Beastmaster peringkat SSS. Dengerin ya, ini bukan bakat biasa, ini tuh kayak cheat code dalam hidup. Coba bayangin, setiap hewan peliharaan yang dia punya itu bisa tumbuh tanpa batas. Kualifikasinya bisa di-upgrade seenaknya dan dia bisa manggil mereka semua dalam sekejap. Ini keuntungan yang benar-benar nggak ada tandingannya. Nah, dengan kekuatan sedahsyat itu, yang jelas harus dia sembunyikan. Lin Mo pun memulai perjalanannya. Dia nggak bisa dong pamer kekuatan terang-terangan. Jadi, dia harus ngandelin otaknya. Dia bikin pilihan-pilihan yang nggak disangka-sangka. Yang nunjukin kalau dia tuh sebenarnya paham banget soal dunia Beastmaster. Coba kita lihat dua sekutu pertamanya. Pertama, ada Xuan Wu. Ya, di mata orang lain, ini cuma kura-kura murah biasa. Tapi Lin Mo tahu rahasianya. Kura-kura ini punya kemampuan ruang yang super langka. Pilihan yang cerdas banget kan? Terus ada Xiao Bai, seekor harimau hantu tingkat emas yang kuat. Ini hadiah dari pacarnya. Nah, yang ini bukan cuma soal kekuatan, tapi juga simbol ikatan dan dukungan yang dia punya di saat semua orang meremehkannya. Di balik semua perjuangannya itu, ada satu hal yang jadi motivasi utamanya. Sebuah janji. Janji yang dia buat ke Lin Ruoyu, pacarnya yang berhasil masuk ke universitas elit. Jadi tujuannya sekarang udah jelas banget. Nyusul pacarnya ke Universitas Tsinghua, salah satu kampus paling bergengsi. Dan dia bakal lakuin itu meskipun seluruh dunia ngecap dia sebagai peringkat F. Dengan tujuan yang membara di hati, Lin Mo mulai ngehancurin hierarki di sekolahnya, satu persatu. Dia siap ngebungkam semua orang yang ngeremehin dia dengan cara yang gak bakal pernah mereka duga. Proses naiknya dia tuh bener-bener luar biasa. Pertama, dia pakai otaknya. Dia manfaatin aturan buat menangin tantangan transfer secara cerdik. Terus, dia buktiin kekuatannya dengan ngalahin siswa paling top buat jadi ketua kelas. Dan puncaknya, dia nunjukin mentalnya yang sekuat baja, yang bikin dia akhirnya dinobatin jadi siswa unggulan nomor 1 di sekolah. Dan kesuksesan itu tentu aja ada imbalannya. Sebagai siswa unggulan nomor 1, dia dapat 300.000 yuan. Ini bukan cuma soal uang ya, ini modal. Modal buat dia jadi mandiri dan buat investasi lebih banyak lagi untuk nge-upgrade hewan-hewan peliharaannya. Oke, selanjutnya Lin Mo harus ngadepin ujian yang sesungguhnya. Ini bukan lagi pertarungan di arena sekolah yang aman, tapi tantangan bertahan hidup di alam liar yang kejam, Gunung Xiaolan. Disinilah siswa-siswa terbaik dari berbagai sekolah diuji habis-habisan, dan banyak banget yang gagal. Terus gimana hasilnya? Dia bukan cuma lulus loh. Rekor bertahan hidup sebelumnya itu 18 hari. Itu aja udah dianggap legendaris. Nah, Lin Mo, dia bertahan selama 25 hari. Dia bukan cuma mecahin rekor, dia ngehancurin rekor itu. Ujian ini ternyata bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga peluang. Dengan berburu hewan-hewan langka di gunung, Lin Mo berhasil ngumpulin kekayaan yang gila banget.
15 juta yuan. Dia benar-benar ngubah ujian brutal ini jadi tambang emas pribadinya. Dan sekarang, kita sampai di panggung terbesar dalam hidupnya sejauh ini. Ujian masuk Universitas Nasional. Disinilah si peringkat F ini akhirnya bakal nunjukin taringnya di hadapan seluruh negeri. Skala performanya ini benar-benar nggak masuk akal. Coba dengerin. Di tingkat 1, rekor yang tadinya 44,12 detik, dia pangkas jadi cuma 3,55 detik. Di tingkat 2, rekor 33 menit dia hancurin jadi kurang dari 22,39 detik. Dia bukan cuma mecahin rekor, dia bikin rekor-rekor sebelumnya itu kelihatan kayak lelucon. Dan puncaknya, dia berhasil ngelakuin sesuatu yang belum pernah dilakuin siapapun dari kotanya. Dia berhasil nembus tingkat ke-7 ujian. Ini pencapaian legendaris yang ngejamin tempat dia di universitas manapun yang dia mau. Sejarah baru telah tercipta. Dengan semua rekor yang udah dia hancurin dan janji yang udah dia tepati, babak pertama dari perjalanan Lin Mo akhirnya selesai. Dia sampai juga di Universitas Tsinghua. Tapi ini bukan akhir cerita. Ini baru awal dari arena pertarungan yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Dan bener aja, nggak ada waktu buat santai. Begitu nginjekin kaki di kampus, dia langsung dihadapin sama rival baru yang tangguh, Wang Hao, siswa peringkat 4 paling kuat di seluruh universitas. Dan ternyata dia juga naksir sama Lin Ruyuyu. Wah, pertarungan baru aja dimulai, dan kali ini lawannya jauh lebih kuat. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, kita udah lihat dia bangkit dari cemoohan jadi pemecah rekor. Tapi di dunia universitas yang isinya jenius semua dan rival yang super kuat, kira-kira bisa nggak sih seorang peringkat F ini terus melawan takdir dan menaklukkan puncak tertinggi di dunia Beastmaster?